Selamat malam pemirsa, Info Dunia kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Tentunya bersama saya, Selis Regan, inilah Info Dunia selengkapnya. Dan kita awali informasinya pemirsa, di mana dari kota kecil ke ibu kota Amerika Serikat, Presiden Jimmy Carter memulai karir politiknya di depo kereta api. Kekaguman warga Amerika terhadap Carter membawa turis ke kota kecil ini. Saat ini saya lagi jalan-jalan di salah satu kota kecil di negara bagian Georgia yang namanya Plains di negara bagian Georgia. Kota kecil yang populasinya dikit banget, tapi sebenarnya apa sih yang bikin kota ini begitu spesial di antara kota-kota kecil lain yang ada di Amerika Serikat? Yuk kita cari tahu. Berkendara sekitar 2,5 jam selatan dari Atlanta menuju ke kampung halaman Presiden Jimmy Carter, melewati sejumlah jalan antar kota yang bahkan belum diaspal dan perkebunan kacang. Plains adalah tempat kelahiran Presiden ke-39 Amerika Serikat tersebut pada 1 Oktober 1924, di mana ia dibesarkan di lingkungan petani kacang. Sensus 2020 menunjukkan hanya ada 573 orang tinggal di kota ini. Minggu pagi adalah hari yang sangat sepi, gereja belum buka, turis pun belum datang. Nah, beberapa situs bersejarah di sini dan memang punya sejarah khusus untuk warga, bukan cuma warga di Plains ya, tapi juga warga Amerika Serikat adalah tempat kampanye bagi mantan Presiden ke-39 Jimmy Carter. Ini bukan cuma tempat kampanye dia ketika menjadi presiden atau mencalonkan diri sebagai presiden, tapi juga ketika ia mencalonkan diri sebagai senat, gubernur untuk negara bagian Georgia. Jadi memang ini tempat yang dia sewa untuk melakukan kampanye karena alasannya ada kamar mandi di tempat ini. Pada masa sibuk kampanye Carter pada tahun 70-an, booming turisme mendatangkan 10 ribuan orang setiap harinya. Pasca Gedung Putih, Carter kembali ke Plains dan aktif mengajar sekolah minggu di Gereja Maranatha Baptist Church, kegiatan yang membawa ratusan orang setiap minggunya. Sejumlah tempat bersejarah dijadikan museum, seperti rumah masa kecil Carter, juga sekolah tempat ia belajar hingga lulus SMA. Peninggalan lain bagi Plains dari Carter adalah panel surya yang menghasilkan energi mandiri bagi warga kota. Depending on the day, it's a partly sunny day, anywhere from 40 to 50% of the power that the city of Plains and their 700 residents would utilize. Di masa senjanya, Carter kadang masih terlihat berkeliling di Plains, menyapa warga dan berdebat soal politik. For years, Carter would come in here and we would talk different issues or politics or stuff like that. Compassionate beyond belief. A lot of times me and him would ask what book you're reading. So I showed him my book. It was a book by an ex-Secret Service agent that was telling all the secrets of the people he guarded. And he looks at it and smiles, and then he looks up at his agent and said, "Would you tell my secrets?" And the guy almost jumps through the ceiling. Carter, yang meninggal pada usia 100 tahun, adalah penghuni Gedung Putih yang bertahan hidup paling lama, dan pernikahannya dengan istrinya Rosalynn Carter adalah yang terlama di antara presiden dan ibu negara AS manapun, yaitu selama 77 tahun. Dari Plains, Georgia, Virginia Gunawan, dan tim VOA. Pemirsa, kemudahan belanja online belakangan ternyata tak membuat konsumen di Amerika Serikat sepenuhnya melupakan toko fisik dan juga mal. Bahkan analisis mencermati retail fisik melakukan comeback pasca pandemi dan bersaing ketat untuk menarik kembali konsumen. Menjelang Natal dan Tahun Baru, toko-toko fisik di Amerika Serikat kembali ramai didatangi pembeli yang disibukkan dengan belanja hadiah Natal untuk keluarga dan teman. I usually shop online. That's typically me. But I wanted to actually pick out things by hand, see if I find things if it suits somebody, then I'll grab it. Yeah, I like being able to go and see the product in person and everything. Sometimes you buy it online and then it's not what you crack it or it's cracked up to be. So even if it's a good price, you may not realize, or you may realize you don't want it.
I don't feel it as crowded as it normally was. Like I'm not like fighting anyone to get in. So I think this year is a little, it's not as busy, but it is still pretty busy though. Di tengah persaingan ketat dengan toko online dan juga sesama peritel fisik, peritel menyiapkan beragam penawaran eksklusif. Gift wrapping services, buy online, pick up in store is another way that customers that maybe they want to look online, make sure that it's available, and then they can pick it up in the store and come into the mall to get it. So retailers and shopping centers know that you can shop anywhere, you can choose to shop online, but it's about doing those fun things in store that make the shopping experience truly special. Setelah sempat terhempas selama pandemi COVID, toko fisik kini kembali diminati, menurut pengamat retail. Most shopping still occurs in America inside of a store. Yes, there are lots of people who are shopping online, but we're still seeing greater than 80% of all sales in retail happen inside of a store. So what we like is this convenience factor. We like to shop a little bit online, we like to shop a little bit in store, sometimes we like to shop online, pick it up in store. Kelompok usia yang paling meminati toko fisik justru generasi termuda. This holiday, expect to see more young people out shopping. We're seeing upwards of 89% of young people between 18 and 24 going shopping. This includes things like going out to eat with friends, going shopping, maybe going to see that big blockbuster movie. All of these things together in one experience as a social activity. Pada awal musim belanja akhir tahun, sekitar 197 juta warga Amerika Serikat berbelanja, melampaui perkiraan Federasi Retail Nasional. Sekitar 126 juta diantaranya berbelanja di toko fisik, melampaui jumlah konsumen yang belanja online dan peningkatan sekitar 5 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Federasi Retail Nasional memperkirakan total penjualan akhir tahun mulai November hingga akhir Desember bakal melebihi total penjualan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 2,5 hingga 3,5% lebih tinggi dibandingkan penjualan 2023. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, ada informasi menarik lainnya di mana pembuatan minuman anggur di Turki melonjak pesat dengan ratusan produsen baru bermunculan dalam beberapa tahun terakhir. Tren ini bertentangan dengan kebijakan Islamis dan konservatif Presiden Erdogan yang menerapkan pembatasan dan juga pajak atas alkohol. Di Manisa di Turki, anggur sudah ditanam selama berabad-abad. Potensi anggur yang unik memikat Folia Acunca dan suaminya asal Spanyol, Jose Hernandez González, untuk terjun ke usaha pembuatan anggur. Anggur dengan label Heraki mereka adalah bagian dari lonjakan produksi anggur skala kecil. Jumlah produsen skala kecil baru melonjak menjadi sekitar 200 dari hanya segelintir produsen satu dekade lalu. When I came to Turkey, I was really surprised about the biodiversity of different grape varietals. This is one of the countries with many different grape varieties in the world. They have different characters to make different kind of wines. One of our main ideas here at Heraki was that, to make wines for those local grape cultivars. Dalam 5 tahun, produksinya meningkat dari sekitar 2.000 menjadi 20.000 botol. Menurut mereka, ini adalah tantangan tersendiri. Sejak partai yang berakar pada Islam milik Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkuasa, pajak alkohol telah melonjak menjadi salah satu yang tertinggi di dunia, yakni sebesar 65%, dengan semakin ketatnya pembatasan produksi, penjualan, dan iklan anggur. We have some problems, some so huge pressures on us. I mean, it's not easy at all. It's funny, it's really good for us. We love make wine, but it's not easy at all. Otoritas penyiaran Turki kini melarang gambar alkohol di televisi. Di sebagian besar wilayah Turki, sulit mendapatkan lisensi alkohol. Sementara pada saat yang sama, iklan pemerintah yang mempromosikan pariwisata Turki di luar negeri menyoroti anggur negara itu. Sebagian besar industri anggur berada di tempat wisata. Menurut pakar industri, wisatawan membantu mendorong permintaan dan meningkatkan reputasi varietas anggur Turki yang unik. İyi fiyatlandırabilmeye başladılar şaraplarını ve bundan para kazanılmaya başlandı yani. Her şeye rağmen uluslararası ilgi var. Fakat bu bir ekonomi yaratmıyor şu anda. Çünkü çok küçük. Bunun pazarlamasını yapabilmek için daha büyük desteklere ihtiyacınız var.
Yani bu tek başına olacak bir şey değil. Özellikle şarap üreticilerinin de bir araya gelmesi lazım. Ada upaya yang berkembang untuk mempromosikan anggur Turki di luar negeri seiring meningkatnya selera konsumen internasional. Anggur Heraki dikonsumsi di restoran ternama di Eropa dan sudah memperoleh kesepakatan dengan distributor Jerman. Tapi pembuatan anggur di Turki tetap menjadi bisnis yang rumit. One day we are so happy to make wine here, and we are thinking about increase the volume and make other things, but maybe other day we decide to close all and to go, and so it's not so easy here. Seperti banyak produsen baru anggur yang jumlahnya terus bertambah, Jose dan Fulya beroperasi dengan penuh ketidakpastian. Namun untuk saat ini, mereka yakin masih memiliki masa depan karena uniknya tanaman anggur asal Turki. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sejumlah pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Somalia dan dibesarkan di kampung pengungsi di Kenya, kini mengikuti pelatihan keterampilan digital yang didukung oleh PBB. Pelatihan ini memberikan harapan baru bagi para pengungsi muda untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Di kamp pengungsian di Dahahali di timur laut Kenya, Muhammad Matan yang berusia 30 tahun mengajar keterampilan digital kepada para pengungsi muda dan berharap keterampilan ini dapat memberikan kesempatan lebih baik bagi mereka. Nin computer garanaynin zero ee basic ayaan u bilownaa. Kuwa zero markaa u bilownay ee bartaan waxaa sii barnaa skill ay ku shaqaystaan oo sidii freelancerka sidii oo kale transcription iyo translation iyo data entering iyo web development, web design, waxyaalahaas programmahaas ma barnaa si u tagaan shaqooyin u sameeyaan xagga online-ka ah. Orang tua Matan mengungsi dari Somalia tahun 2001 saat ia masih berusia 7 tahun. Matan awalnya melakukan pekerjaan fisik, tapi ia kemudian mendaftar di program pelatihan keterampilan digital yang didukung PBB di kamp-kamp pengungsi. Matan kini berharap keterampilan yang ia ajarkan akan membantu para pengungsi muda agar terhindar dari masalah. Saat daraadeed ayaa programkan ayaan u furnay inay ku caawino dhalinyarada rasiska iyo dhibaatooyinka xarooyinka ka jiro si oo tuugnimada bilaabatay ninka dhalinyarada waxba u hanin wax u bartay waxyaalo kale ayuu ku kacayaan marka waxaan go'aansanay in dhalinyarada xaafadaha joogan inay xirfadda kombiyuutarka ay bartaan skillkan si ay ku helaan ay looga hortago waxyaalaha dhacaya xarooyinka ka dhacayo nabadgelyada iyo rasiska iyo dhalinyarada dhibaatada ay ku dhex jiraan mar walba. Para siswa bisa mengikuti kelas yang berbeda selama seminggu. Beberapa di antaranya memilih sesi akhir pekan. Abdi Rahman Hasan adalah salah satu peserta pelatihan yang mengatakan program ini telah memberinya manfaat. Waxyaalo fara badan ayaan baranay. Haddaan iska hadla hadda anigu basic waan bartay. Waxyaalo kale oo xirfado badan oo aan ku shaqaystaan bartay. Sida freelancing oo kale, software, waxyaalo badan, accounting, waxyaalo badan ayaan meeshan ka bartay. Marka aad iyo aad ayaan faa'iido uga gaarnay. Matan saat ini memberikan kelas gratis kepada lebih dari 70 siswa di kamp pengungsian dan bertujuan memperluas program tersebut. Tapi menurutnya ada beberapa kesulitan dan ia perlu bantuan. Caqabadaha na haysto waxaa waaye kombiyuutarihii oo old naga oo aad noogu shaqaynaynin. Meesha internetkada aad iskaga xun oo waxaan iska isticmaalnaa wax databaan wallahi aan isticmaalnaa. Waxaan rajaynaynaa in mailkiina ay noqoto oo aan kasii beedno iyo kombiyuutaraha inaan kasii bedelno adduun mar walba digital ayuu maraya casriga hor leh shay walba waa lasii bedelaa haddaan helno wax dhaqaale iyo caawitaan aan helno inaan kasii weynayn ayaan jecelnahay. Kenya menampung hampir 800.000 pengungsi dan pencari suaka, terutama dari Somalia dan Sudan Selatan menurut PBB di masa depan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Simpo Dunia dan kita lanjutkan informasinya di mana tingkat kematian akibat tenggelam terus meningkat di Amerika Serikat. Sebuah LSM memberikan pelajaran renang gratis kepada anak-anak muda dari daerah rawan di kota New York. Tidak hanya untuk mengurangi angka korban tenggelam, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan positif. Ini adalah tahun kedua Kiara Knight ikut program belajar renang gratis di New York. Semasa kecil, ia pernah nyaris tenggelam. I was close to a drowning experience, so my father felt like it was necessary in order for us to be put into swimming lessons. You know, swimming lessons cost money. This is free, so, you know. Kiara, 21 tahun asli dari New York.
Dia jadi salah satu peserta kelas intensif 6 minggu LSM bernama Rising Tide Effect yang menawarkan kelas renang ke komunitas kurang terlayani di kota New York. Kematian akibat tenggelam bertambah sekitar 500 orang setiap tahunnya dari 2020 hingga tahun 2022 jika dibandingkan 2019. Menurut Badan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat, CDC, Kate Cross dirikan Rising Tide Effect untuk kurangi angka ini. And as a New Yorker, it breaks my heart. It makes me sick that people are out there dying in rip currents because they don't know enough not to go in them. Murid Kate juga dapatkan manfaat lain selain renang di kolam publik. Tuesdays and Wednesdays we swim here in the pool, and Thursdays we go to the Beach 67 to learn how to surf and stuff, and learn how to like be immune to the ocean water instead of the pool water, because the pool and the ocean are two different things. Organisasi Kesehatan Dunia PBB WHO sebut setiap jam rata-rata 26 orang meninggal karena tenggelam. I do think that one of the reasons for, let's say, a relative lack of engagement with drowning to date is simply because it's not really widespread knowledge that drowning is as big of a problem as it is, and B is as easily preventable. Bagi Kiara Knight, pengalamannya di Rising Tide Effect tak hanya soal meningkatkan kemampuan renangnya, namun juga kemampuan lainnya. Being here, you're open to a lot of opportunities. Here, we're getting our CPR and our first aid certifications. Not a lot of us are able to get that nowadays, without having to pay any money. Program ini menyasar anak-anak muda dari kawasan rentan di kota New York. A lot of the youth, especially the ones that are in our groups, who are coming from really intense gun violent neighborhoods, need to have access to this piece. And if they can just experience the joy in the pool, the way I do, the way my colleagues do, then maybe they're going to want to pursue a career related to the water. Berdasarkan data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC menyebut penyebab kematian utama dari anak-anak usia 1-4 tahun adalah tenggelam. Sementara data dari USA Swimming Foundation menyebutkan bahwa rata-rata anak-anak yang berasal dari kalangan ekonomi ke bawah tidak memiliki kemampuan untuk bisa berenang. Dari Queens di kota New York, saya Randy Wicaksana, VOA. Pemirsa, semakin banyak warga Pakistan beralih ke listrik tenaga surya dengan memasang panel surya di atap rumah mereka. Peralihan ke energi ramah lingkungan ini semakin terjangkau bagi konsumen. Namun di sisi lain juga bisa menimbulkan krisis bagi jaringan listrik nasional Pakistan. Di seluruh Pakistan, konsumen beralih ke energi surya untuk menghemat biaya langganan listrik yang terus melonjak. Asim Ayub di Islamabad mengeluarkan hampir $3.500 pertengahan tahun ini untuk memasang sistem pembangkit listrik surya di atap rumah. इलेक्ट्रिसिटी डे बाय डे कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी। लास्ट ईयर प्रोग्राम हमारा बन रहा था लगवाने का, लेकिन उसका कॉस्ट सोलर पैनल्स की काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तो अभी ये इस ईयर काफ़ी प्राइस डिक्रीज़ हुई है, तो दैट्स वाई हमने चूज़ किया कि इसको हम इस ईयर लगवा लें। Dengan memakai listrik surya dan menjual kelebihan daya ke jaringan listrik, keluarga ini bisa menghemat tagihan listrik hingga setengahnya. Mereka berharap investasi energi surya bisa kembali dalam waktu sekitar 3 tahun. बच्चे जो हैं वो एक्साइटेड है कि नेक्स्ट ईयर से चलें, एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि अगर हम लगाते भी हैं तो ज़्यादा फ्रीली तौर पे लगाएंगे. Menurut laporan, antara Juni 2023 hingga Mei tahun ini, pembangkit listrik surya di atap yang terhubung jaringan listrik di Pakistan tumbuh lebih dari 300%. Berlebihannya suplai panel surya Tiongkok telah memangkas biaya sehingga lebih terjangkau bagi banyak warga. Tapi karena sistem distribusi dan cara pembangkit listrik dibangun di Pakistan, semakin populernya teknologi ramah lingkungan yang terjangkau ini juga bisa menyebabkan krisis. Pakistan sedang berjuang membayar utang senilai miliaran kepada perusahaan-perusahaan yang membangun pembangkit listrik, kebanyakan dari Tiongkok. Kontrak ini mengharuskan pembayaran untuk kapasitas pembangkit listrik, terlepas apakah konsumen menggunakan semua listriknya. Yes, we are in a catch-22 situation where as many people who get off the grid, the capacity payments is actually shared by a much lesser amount of
much lesser number of users who stay on the grid. Ini berarti tagihan membengkak bagi warga miskin dan lebih banyak masalah bagi jaringan listrik. जैसे जैसे बैटरी की प्राइस नीचे आएगी और अगर आपका टैरिफ इंक्रीज हो रहा है तो एवरीबडी वुड वांट के वो बैटरीज में इन्वेस्ट करके अपने आप को कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड कर लें और अगर कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड करते हैं तो डिमांड और कम होगी, डिप करेगी, जो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए और रिलायबिलिटी के लिए, पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी के लिए अच्छा नहीं होगा. Hampir 63.000 konsumen Pakistan, sebagian besar perumahan, memiliki sistem listrik surya yang terhubung ke jaringan listrik menurut data resmi. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah. Pemerintah tidak menghalangi peralihan ke energi surya, tapi berharap bisa mempertahankan jaringan listrik. We're really looking at the industrial sector to be able to give us that push in the demand that we're expected to have. Konsumen melihat listrik surya akan semakin berkembang. ये तो सिलसिला जारी रहेगा और ये अब अपने गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बारे में कुछ सोचे. देखिए जो अफोर्ड कर रहा है वो तो अब लगा रहा है सोलर्स, जो नहीं कर रहा है डेफिनेटली उसको फिर उसके लिए कुछ सोचना चाहिए इनको. Mempertahankan jaringan listrik mungkin akan memerlukan perbaikan sistem pembangkit dan distribusi listrik. Tapi bagi masyarakat Pakistan yang ingin berhemat, energi surya telah memberikan secercah harapan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Tak hanya itu, pemirsa, tahun baru juga berarti presiden baru untuk Amerika Serikat. Sejumlah kota dan negara bagian bersiap bila presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump melaksanakan janjinya untuk melakukan deportasi massal imigran tak bersurat alias imigran gelap, termasuk diantaranya dari kota New York. Wali kota New York umumkan penampungan migran ini akan ditutup Januari 2025. Penampungan migran ini adalah taman nasional yang kewenangan operasinya dipegang oleh pemerintah federal, bukan pemerintah kota. We have been concerned about Floyd Bennett Field since the election results. It is the only shelter on federal land, and we do think that could pose additional risks. Presiden terpilih Donald Trump belakangan mengisyaratkan akan prioritaskan penegakan perbatasan dan imigrasi ketika mulai menjabat. Di sisi lain, pejabat partai oposisi Demokrat mulai mengamankan perlindungan untuk migran tidak bersurat. Para migran di penampungan mengaku khawatir soal nasib mereka. A veces hay muchos emigrantes como mis paisanos que vienen a delinquir, robar, entonces pero a veces por uno pagan todos. Jose adalah bagian dari salah satu gelombang imigrasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Pada masa pemerintahan Joe Biden, setidaknya 8 juta imigran masuk ke Amerika. Gelombang migran dengan angka masif terjadi di 1850-an, menurut analisa data pemerintah oleh surat kabar The New York Times. I think the numbers that we've seen in the last couple of years are historic, the largest number that we've seen in history by pure number, not by necessarily by percentage. Diperkirakan ada 11 juta migran tidak bersurat di Amerika Serikat berdasarkan data dari Pew Research Center tahun 2022. Dan negara bagian New York ini menjadi negara bagian dengan populasi migran tak bersurat ketiga terbesar setelah Florida dan juga Texas berdasarkan data dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Baru-baru ini, wali kota New York menemui pimpinan perbatasan AS pilihan Donald Trump untuk menemukan jalan tengah. My conversation today with the border czar to figure out how do we go after those individuals who are repeatedly committing crimes in our city. We're going to tell those who are here, who are law-abiding, to continue to utilize the services that they have a right to utilize, educating their children, healthcare, public protection. Pengamat sebut tindakan wali kota New York ini sebagai antisipasi wacana deportasi massal Donald Trump. I do think that one of the calculations he's probably making is he may be recognizing that he might not be able to stop all mass deportations or all mass raids in New York City, but if he's seen as cooperating to some extent, he may have some leverage to sort of figure out how those raids might be prioritized or what communities might be protected. Dari angka 11 juta migran tak bersurat, diantaranya adalah para migran pencari suaka yang masuk ke Amerika lewat program pemerintah federal untuk negara-negara yang dilanda konflik, seperti Haiti, Nicaragua, Venezuela, dan Ukraina. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Simpo Dunia. Saya Selis Regar, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simple TV, News, Sport, Entertainment.